Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jemaah salat zuhur yang Allah muliakan, Allah sebagai zat yang maha mulia telah menciptakan umat manusia dari benda yang mulia. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Sungguh Allah telah menciptakan manusia min sulalatin min tin, dari saripati tanah yang paling suci sekali. Allah menciptakan Adam, yang dalam ayat lain Allah katakan, Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Perumpamaan Allah menciptakan Isa bin Maryam, sebagaimana Allah ciptakan Adam alaihissalam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Allah ciptakan Adam itu dari saripati tanah. Hanya dengan mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka jadilah Adam. Dalam beberapa tafsir dijelaskan bahwa tanah yang dimaksudkan itu, ada yang mengatakan tanah liat dari perut bumi yang sangat suci yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala segenggam lalu dibentuk dan ditiup ruh dengan mengatakan kun, jadilah Adam, fayakun, lalu jadilah ia sebagai Nabiullah Adam alaihissalam. Hadirin yang Allah muliakan, beda ciptaan manusia dan makhluk Allah yang lain. Allah ciptakan jenis jin, iblis, syaitan dari api. Allah ciptakan malaikat dari nur. Keduanya itu memang diperlukan oleh manusia. Manusia perlu kepada api, tapi sebaliknya manusia juga takut kepada api. Manusia perlu kepada nur, tapi ketika nur itu menantang mata manusia, maka manusia beralih daripada nur tersebut. Lain halnya dengan tanah. Bukan hanya manusia saja yang memerlukan tanah, tapi segala makhluk Allah memerlukan tanah. Maknanya, tanah itu betul-betul benda ciptaan Allah yang sangat bermakna dan berfaedah bagi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tumbuh-tumbuhan tidak bisa hidup tanpa tanah. Hayawan tidak bisa hidup tanpa tanah. Malah ada hayawan yang hidup di dalam tanah seperti cacing umpamanya. Manusia sendiri tidak bisa hidup tanpa tanah. Tanah itu betul-betul menjadi sumber kehidupan bagi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala.
dari benda yang sangat penting, yang sangat perlu dan sangat diperlukan oleh seluruh umat makhluk Allah, oleh seluruh umat manusia dan seluruh makhluk Allah inilah Allah jadikan manusia. Maka kalau kita mau simpulkan manusia ini adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan dari benda yang paling bermakna, yang paling penting dan diperlukan oleh segenap makhluk Allah. Karena itu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan khairun nas yanfa'u linnas. Karena manusia ini adalah ciptaan dari benda yang bermanfaat, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan sebaik-baik manusia adalah yang mampu memberikan manfaat kepada manusia lain. Hakikatnya Allah ciptakan manusia ini untuk menghadirkan manfaat, untuk menghadirkan faedah bagi seluruh makhluk Allah yang Allah ciptakan, karena manusia diciptakan dari benda yang penuh dengan manfaat. Karenanya hadirinul hadirat sedang jamaah salat duhur yang Allah muliakan. Manakala manusia memahami hakikat penciptaannya semacam ini, lalu manusia itu mengaitkan kehidupannya dengan Sang Pencipta, lalu Allah menyatakan dalam ayat lain, "Wama khalaqnal insanu wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Aku tidak akan ciptakan jin dan manusia, baru aku ciptakan manakala aku peruntukkan kehidupan mereka itu semata-mata untuk menghambakan diri kepadaku. Jadi Allah ciptakan manusia dari benda yang baik, Allah berikan tugas yang mulia pula kepada manusia yang Allah ciptakan, yakni siang malam 24 jam, tugasnya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai bentuk penghambaan. Jangan dimaknai menghambakan diri kepada Allah itu sehari semalam 5 waktu melaksanakan salat wajib. Tapi lebih luas dari itu, segala sisi kehidupan, segala dimensi kehidupan ini tidak boleh lepas dengan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana contohnya? Kita berusaha, katakanlah salah satu usaha kita berniaga. Dalam perniagaan itu ada ketentuan Allah yang Allah sudah tetapkan melalui Rasulnya. Salah satunya adalah membayar zakat. Maka ketika seorang peniaga memperhitungkan modal usahanya itu ketika dia mulai berniaga, katakanlah 100 juta. Setahun kemudian dia perhitungkan kembali setelah potong upah, ongkos kerja, bayaran operasional dan sebagainya, jumlahnya 200 juta. Artinya ada 100 juta keuntungan bersih. 100 juta itu diambil 2,5% menjadi zakat. Kalau ini dilakukan oleh seorang peniaga, peniaga itu memahami dirinya diciptakan oleh Allah dari zat yang paling berfaedah, yang paling berharga, yang paling bermakna, dan dia memposisikan diri sebagai hamba Allah yang menciptakannya, dan dalam kehidupan dia sudah menghambakan diri kepadanya sebagaimana janji Allah. Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari-hari kita bertani di kampung. Dalam pertanian itu ada hasil yang sampai nisab, kita bayar zakat, itu sudah menghambakan diri kepada Allah. Dalam berpegawai negeri, ber-PNS, ber-ASN segala macam, kita dapat gaji. Islam menentukan segala usaha yang kita lakukan ada penghasilan. Kalau penghasilan itu diukur dengan 93 atau 95 gram emas murni, setahun kita dapat pendapatan hasil kerja 150 juta.
dipotong atau disamakan dengan 95 gram emas murni. Katakanlah kalau hari ini harganya 1 juta 1 gram, berarti 95 juta, kita dapat 100 juta lebih. Berarti kita sudah kena zakat 2,5%. Salah kalau ada orang yang mengatakan PNS tidak kena zakat karena tidak ada PNS zaman Nabi. Helikopter, pesawat terbang, motor, mobil, itangin, Honda, segala macam tidak ada zaman Nabi. Kenapa kita naik hari ini? Kenapa tidak jalan dengan onta? Oh, tidak ada onta di Aceh, kenapa tidak naik lembu kerbau? Itu pemikiran ortodoks. Syariah mengatakan segala pendapatan yang diperoleh oleh kerjanya seseorang manusia kalau sampai nisab bayar zakat. Ada yang mengatakan kelapa sawit tidak kena zakat karena tidak ada kelapa sawit zaman Nabi. Kalau begitu perumpamaannya, yang ada zaman Nabi itu adalah kurma. Maka orang bertani, padi juga tidak kena zakat karena padi tidak ada zaman kehidupan Nabi. Itu pemikiran picik yang memilah-milah kemajuan Islam dan kemajuan dunia dari pantauan syariah hukum Islam. Nah, ketika kita pahami itu semuanya dan kita kolaborasikan jadi bahagian daripada pendapatan, kita bayar zakat sampai nisab, itu sudah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting satu, sebagai wahana penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan kita ini. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa bersuku-suku untuk saling mengenal lita'arafu. Mana lita'arafu ini adalah untuk saling tolong-menolong, untuk saling membantu, untuk saling memberi nasihat dan menasehati. Manakala itu kita lakukan, kita sudah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kehidupan manusia ini tidak ada dalam rumus manusia berkelahi dengan manusia. Manusia pun tidak boleh berkelahi dengan binatang kalau binatang itu tidak mengganggu manusia. Manusia pun tidak boleh berkelahi dengan pohon-pohonan kalau pohon-pohonan itu tidak mengganggu manusia. Kalau itu kita praktikkan dalam kehidupan ini, baru manusia itu memahami dirinya sebagai bentuk ciptaan Allah dari zat yang paling murni, yang paling suci, tanah liat dari perut bumi, dan tanah adalah benda yang paling diperlukan oleh makhluk Allah. Beda dengan api yang diciptakan jin dari api. Manusia suka kepada api, tapi lebih berat takutnya berbanding suka. Tanah itu tidak ada yang takut, tidak ada yang benci, semua suka dan memerlukan tanah. Tidak ada malapetaka dari tanah, kecuali manusia itu tidak menghambakan diri kepada Allah, lalu Allah buat reruntuhan gunung ganang untuk memberi pelajaran kepada manusia. Semoga saja kita sering-sering mengingat prosesi penciptaan Allah terhadap kita, sehingga kita tidak terlalu mencak-mencak dengan hukum dan ketentuan Allah, sehingga kita tidak terlalu angkuh, sombong dan arogan dengan manusia lain, karena sesama manusia berasal dari tanah yang kemudian Allah ciptakan selanjutnya dari air mani yang terpancar dan disimpan fi qararim makin, dalam tempat yang sangat kokoh antara pinggul dan dada. Prosesi penciptaan pertama dari tanah, yakni Adam alaihissalam, dan prosesi selanjutnya diciptakan dari air mani yang bercampur dengan ovum dari kaum wanita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.